Sekarang kita masuk di data ini. Jadi tampilan eh, RStudio seperti ini atau Biblioseni. Sorry, Biblioseni seperti ini tampilan awal. Jadi kita masuk data, import load. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Jadi kita pilih yang pertama, import raw file. Nah, setelah itu di sini ada beberapa data yang bisa kita impor. Ada Scopus, Dimension, OpenAlex, Lens, PubMed, Cochrane, dan lain-lain lah seperti itu. Tapi ini kan tergantung lagi database kita apa yang kita gunakan. Kalau Bu Indri eh, punya, anggaplah Bu Ingrid punya teman, dia punya Web of Science, nah gunakan Web of Science. Kalau punya Scopus ya gunakan Scopus kan gitu. Karena pembelajaran hari ini kita gunakan Scopus, nah kita gunakan Scopus. Oke, setelah itu kita browse, kita cari dokumennya di mana. Nah, dokumen yang akan saya analyze yang kemarin Bu Ingrid ya, yang sudah kita download yang bentuk CSV. Oh, iya. Oke, ini sudah masuk, saya start. Jadi eh Biblioseni ini kekurangannya itu apa? Dia kurang kurang strong, Bu Ingrid. Dia kurang strong dalam hal visualisasi, tapi kalau performance dia lebih bagus dibandingkan Postviewer. Karena kalau Postviewer memang itu khususnya dia untuk mapping, mapping data. Nah, keterhubungan antara penulis siapa, keterhubungannya itu, keterhubungan antar negara siapa, eh, keterhubungan antara lembaganya siapa, gitu. eh, Kata kunci yang sering digunakan, keterhubungannya apa. Nah, dia khusus untuk di mapping. Kalau Biblios ini dia banyak yang bisa kita ini, banyak yang bisa kita visualisasikan karena dia lebih kompleks. Nah, kenapa dia di sini kosong? Ini kalau web of Science ini pasti terisi. Tapi itu nggak ada masalah karena kan kalau kita menganalisis bibliometrik itu kan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, saya langsung masuk ke sini. Pertama, apa yang biasanya saya analisis, kita bisa langsung lompat ke, anggaplah Bu Ingrid mau lihat penelitiannya, apakah lagi tren atau tidak, atau mau langsung lompat, apa kira-kira yang tema yang tren sekarang, langsung lompat ke sini, tren topik ini. Nah, di play, dijalankan, dia agak lama Bu Ingrid, karena datanya kemarin kalau saya tidak salah itu berapa? 1.000-an kalau saya tidak salah ya. Datanya 1.000-an. Semakin banyak datanya semakin lambat proses proses apa proses ininya proses runningnya. Nah, gini, jadi kalau kita mau melihat kira-kira di tahun yang 2024 ini kelihatan di sini. Kok gini tampilannya. Ini 2024 kita langsung lihat di atas di sini. Tapi kalau saya langsung lompat ke keywords. Nah, author keywords. Kalau keyword plus ini kan terlalu banyak. Kalau author keywords yang memang identik yang diberikan langsung sama penulisnya. Nah, author keywords. Di sini kita bisa setting, Bu Ingrid. Anda mau yang sampai tahun berapa? Kalau Anda mau yang tahun yang terbaru, ya di sini tinggal di setting. Tapi kita lihat dulu, mulai dari awal sampai di tahun akhir kita play. Supaya kita lihat tren topik untuk strategi pencariannya Bu Ingrid itu apa? Nah, di sini 2012, 14, 16. Dia langsung lompat di tahun 2016, 2024. Ini berdasarkan keywords, kata kunci yang diberikan oleh authors. Nah, machine learning, artificial intelligence, deep learning, healthcare, COVID, manajemen, dan lain-lain. Nah, kalau manajemen berarti dia masuk ke sini antara 2022 sampai 2003 gitu cara bacanya. Jadi selisih antara 2002 sampai 2023. Nah, manajemen ini berarti manajemen ini berarti masih bagus.
masih topiknya lagi tren gitu. Kalau mau mengangkat terkait dengan manajemen itu masih bagus, Bu Bu Ingrid. Nah, eh intinya bisa dilihat di sini. Tapi kalau melihat dari strategi pencariannya Bu Ingrid yang kemarin itu, khusus untuk di 2004 yang lagi apa? Yang lagi trending, yang lagi apa isunya yang banyak diangkat itu yang main ke sini, machine learning, artificial intelligence, deep learning, healthcare sama COVID. Berarti COVID ini masih masih menjadi topik tren sampai saat ini. Seperti itu. Nah, kalau kita mau edit lagi sama anggaplah mau yang judul. Nah, tinggal ini cari di sini yang judul bisa langsung di apply. Ini kekurangannya kalau biblios ini terlalu lambat ya. Nah, learning, machine learning, prediction, kualitatif model, study, manajemen, healthcare. Nah, hampir sama lah dengan yang tadi, yang apa kata kunci dengan judul. Jadi nanti Bu Ingrid bisa mengeksplor apa kira-kira mau yang abstrak, mau yang judul, mau yang author keywords. Nah, seperti itu. Itu khusus untuk di bagian topik yang tren. Nah, sekarang kita lompat ke bagian hmm, bisa ke bagian factorial analyze sini. Ini biasanya kalau kita apply, kita jalankan, biasanya dia hang. Nah, caranya gimana? Kita tinggal style di sebelah kanan sini, sebelah kanan sini. Kita langsung ganti. Kalau saya, penelitian saya itu rata-rata yang saya analyze pasti authors keywords. Nah, kita apply di sini. Nah, setelah kita apply, jalankan. Di sini kita bisa setting lagi, Bu Ingrid. Di sini kita bisa setting. Kita mau yang parameternya berapa? Anggaplah kita mau pisahkan ini menjadi 4 bagian atau 4 klaster atau 5 klaster. Nah, di sini tuh bisa. Kalau tampilan awalnya itu kan seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita mau pisahkan dia masing-masing temanya menjadi 4 klaster atau 5 klaster, kita bisa edit di sebelah sini. Ini masuk ke sini. Anggaplah saya mau sampai 5 klaster. Nah, udah tinggal kita apply. Ini agak lama karena datanya sekitar 1000-an kalau saya tidak salah yang kemarin itu. Kalau di bawah 800 dia agak cepat dia. Kalau sekitar 1000-an memang agak lama. Nah, stylenya seperti ini, Bu Ingrid. Jadi cara bacanya itu di sini kan 50 ya. 50 tema, dia pecah menjadi 5 klaster. Jadi bagian-bagian klaster mana yang punya keterkaitan, yang punya keterhubungan, yang punya di dalam satu paper itu mulai dari judul, abstrak dan keywords, dia berkumpul secara bersama-sama. Nah, klasternya seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi ini berdasarkan apa? Analyze biblioseni gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau yang standar, kalau mau yang apa? Yang original, yang tadi, yang nggak pakai ini, langsung di apply. Nah, seperti itu. Sekarang kita kita download supaya kita bisa interpretasi sebentar. Ini saya download. Mudah-mudahan dia tidak hang karena biasanya kalau di download langsung hang dia. Katanya gitu ya, Pak. Iya, biasanya hang kalau kita download langsung hang. Kalau hangnya udah kita ulangi lagi dari awal gitu. Oh ini enggak hang ini. Nah, kita download lagi yang satu, yang lima, lima klaster. Jadi nanti saya lihatkan paper saya, Mbak Ingrid, yang
dua-duanya ini ada yang original, yang pertama dengan yang kedua. Setelah saya bagi, oke, saya download. Oke. Nah, sekarang setelah ini kita masuk ke bagian tematik evolution. Oke. Jadi tematik evolution ini gimana cara cara membacanya? Disinilah kalau kita mau lihat state of the art-nya yang kemarin yang saya bilang itu, Bu Ingrid. Nah, kita bisa memprediksi, oh ternyata tema ini evolusinya itu dari tahun 2022 sampai 2023 sampai sekarang itu seperti apa dan bagaimana. Dia mulai dari sini, mulai dari anggaplah kalau kita ini anggaplah punya Bu Ingrid apa, bisa nanti dicari di sini temanya apa. Tinggal di apa? Tinggal disorot. Oh, sekarang dia berubah jadi apa gitu. Sekarang anggaplah dari tema yang sebelumnya itu sekarang dia berevolusi jadi tema apa gitu. Jadi ini berdasarkan evolusi. Nah, gitu. Jadi anggaplah penelitian saya. Dulu itu penelitian terkait dengan mental toughness. Nah, sekarang itu mental toughness arahnya lari kemana gitu. Kalau kita mau ingin lebih spesifik, kita ingin bagi dia, kita bisa style di sini. Kita bisa style di sini. Anggaplah Bu Ingrid mau lihat langsung mulai dari tahun 2024 atau iya 2023 lah. Oke, udah tinggal play. Oke, 2023 sampai 2024 dan sampai sekarang karena putarannya belum selesai 2025, 2023 sampai 2025. Nah, di sini Bu Ingrid bisa lihat evolusi atau perkembangan atau dia berubah seiring waktu dari tahun 2023 sampai ke 2024 itu seperti apa dan bagaimana. Tinggal disorot, nanti dilihat arahnya ini lari kemana. Oh, ternyata COVID-19 ini lari ke machine learning, lari ke apa ini kualitatif research, lari ke imunoterapi, lari ke machine learning. Nah, seperti itu. Nah, anggaplah kalau berhubungan dengan deep learning sekarang lari ke machine learning, lari ke clinical apa ini, decision making. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Hmm, Decisional making, Pak, punya saya. ya, berarti larinya tadi yang di sini evolusinya deep learning lari ke sini. Clinical discussion making. Nah, berarti dia mulai dari tahun 2023, ini kalau berdasarkan pemetaan secara evolusi, ya, perkembangan atau perubahan, kalau yang dulu itu deep learning, dia sekarang larinya machine learning atau lari ke clinical discussion making. Nah, seperti itu. Ini kelihatan arahnya ini. Nah, tinggal nanti Bu Ingrid sorot salah satu di sini cari apa kira-kira yang ingin dilihat evolusinya seperti apa, anggaplah yang ini udah tinggal diarahkan ke bawah kalau mau lihat lebih lebih ini tinggal dilihat oh ini machine learning, ini lari ke sini. Nah, seperti itu. Nah, tinggal nanti diekspor. Nah, udah selesai kalau sudah diekspor, udah selesai. Nah, setelah itu kalau saya biasanya langsung lompat ke bagian sini. eh ini kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi antar negara, Bu Ingrid.
kolaborasi antar negara. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ini dengan ini kolaborasinya berapa kali gitu. Negara, anggaplah Amerika mungkin dengan Cina, eh, kolaborasinya berapa kali antar negara. Nah, itu sesuai dengan tema atau strategi pencariannya Bu Ingrid gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sebelah kanan di sini pun kita bisa edit juga di sini, sebelah kanan sini. Nah, bagusnya tampilan kalau mau lebih apa ya, lebih estetik gitu, lebih bagus, lebih indah papernya, ini ditampilkan lebih awal karena ini menjual gitu. Gambarnya ini menjual, sangat bagus sekali tampilan awalnya. Cuman kekurangannya di sini, dia itu hanya sekedar menggambarkan peta gitu. Jadi kalau mau nanti di bagian bawahnya, di bagian bawahnya nanti kita bisa buat tabel gitu, kita buat tabel untuk menginterpretasi apa maksud dari garis-garis yang keterhubungan ini. Karena ini kan nggak ada tandanya gitu. Ini negara apa? Ini kan cuma coretan-coretan saja. Caranya itu bisa kita buat secara manual, bisa dibuat secara manual atau nanti kita buat tabel di mana tabel itu akan menggambarkan negara-negara ini apa-apa saja gitu. Nah, gimana caranya untuk melihat negara-negara yang saling keterhubungan ini, yang garis-garis ini, kita buka tabel. Nah, disinilah kita lihat frekuensinya, kita lihat secara keseluruhan. Nah, jadi cara bacanya sangat sederhana. Pertama, kolaborasi yang paling besar itu adalah USA dengan United Kingdom sebanyak 25 kali gitu. Dia 25 kali berkolaborasi. Nah, ini dengan Belanda, United Kingdom dengan Australia, USA dengan Kanada, United Kingdom dengan Kanada, seperti itu. USA dengan Cina, Jerman. Nah, ini kolaborasinya sebanyak ini. Ada yang sampai 10 kali, ada yang 9. Nah, ini yang paling kecil. Ada yang paling kecil ini satu gitu. Nah, kalau Bu Ingrid mau memberi dia batasan, ini kan satu ini kan terlalu banyak. Anggaplah Bu Ingrid mau membatasi, saya hanya ingin melihat minimal dia 5 kali berkolaborasi antar negara gitu. Nah, udah tinggal dibatasi di sini. Ini langsung sini 5. Oke, langsung play. Jadi nanti garis-garisnya itu akan berkurang. Jadi hanya batasan 5 kali dia berkolaborasi, 5 kali dia berkolaborasi yang masuk di dalam peta gitu. Nah, dia digambarkan dalam bentuk garis. Nah, seperti itu. Tadi kan banyak kan terlalu ramai. Nah, sekarang dia berkurang. Jadi inilah lima, lima batasan tadi berdasarkan minimal dia 5 kali berkolaborasi yang masuk ke sini gitu. Berarti kalau kita sorot di sini USA dan dengan Kanada gitu, USA dengan United Kingdom, USA dengan Brasil, dengan Afrika, United Kingdom dengan Afrika dan gitu pun selanjutnya. Terus tabelnya ini nanti udah tinggal kita ambil minimal itu yang 5 aja gitu, nggak perlu dari satu, nggak perlu kita ambil langsung yang 5. Ini yang kita ambil ini sampai 5 di sini. Ini kita kita bisa langsung download saja di sini Excelnya kita download. Oke, dia sudah masuk. Nah, sekarang ini kan tadi sudah 3, bahkan 4 bahkan. Nah, tambah yang kemarin itu di bagian database Scopus itu sudah 5 Bu. Itu berarti sudah 5 tambah 4 tadi 9. Nah, tambah lagi yang di Postviewer kemarin. Itu ditambah bisa satu atau 2 yang kita visualisasi. Itu sudah 11. Itu udah powerful. Karena rata-rata orang itu dia cuma memvisualisasikan 3, 4 atau 5. Kalau 9, 10 atau 11 itu sudah sangat luar biasa. Nah, apalagi yang saya biasanya gambarkan di sini, biasanya kalau Ibu Ingrid lihat yang paper-paper yang di luar itu, yang paper yang jurnal internasional itu dia menggambarkan ini. Tapi ini nggak apa ya, nggak terlalu penting sebenarnya.
Ini ini biasa yang diambil. Tampilan awal ini dia menggambarkan tem apa waktunya sampai tahun berapa, eh, tujuan jurnalnya 430, dokumennya sebanyak 1056. Nah, penulisnya jumlahnya seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi ini nggak perlu. Kalau mau dilihat tabelnya bisa. Kalau saya kemarin yang sudah publish itu yang Cinta 2 itu, ini yang saya masukkan Bu, dalam bentuk Excel dia. Ini saya download. Ini bisa Anda mau masukkan ini nggak ada masalah. Ini sebagai tampilan awal bahwa Anda menganalisis menggunakan biblioteka ini, data awalnya itu seperti ini. Gitu, ringkasannya seperti ini. Nah, ini bisa Anda download juga. Oke, udah kita download. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian hmm, ini nggak perlu bisa juga masuk ke sini. Tapi ini biasanya dia hang dia kalau saya masuk ke sini. Nah, kalau saya langsung lompat ke sini, refile plot ini, karena ini apa ya? Dia powerful juga gambarnya menarik gitu. Dan saya lihat banyak paper itu yang melampirkan ini. Jadi Bu Ingrid bisa juga masukkan ini, refile plot. Nah, bentuknya itu seperti ini, Bu Ingrid. Nah, di sini kita bisa edit gitu. Intinya visualisasi yang seperti ini jangan cepat di download gitu karena ini pasti hang. Saya sudah coba berapa kali biasanya hang. Nah, ini bisa kita edit, kita bisa download, kita bisa rapikan bentuknya seperti apa. Terus setelah itu di sini kita bisa ubah, kita rubah di sini. Nah, anggaplah di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita mau anggaplah dia penulisnya siapa. Anggaplah penulisnya siapa, sebelah kiri sini kita rubah. Terus di bagian tengahnya ini kita mau lihat dia kira-kira afiliasinya di mana. Dia dari kampus mana. Terus rata-rata penulis ini kampusnya di mana, dia kira-kira publish di mana. Oke, cari yang source, cari yang jurnal ini. Nah, oke, tinggal kita apply. Jadi dia melihat tiga bidang atau tiga pemetaan gitu. Melihat dari author, penulisnya siapa, afiliasinya dari mana, dan rata-rata afiliasi ini dia publish kemana. Seperti itu. Nah, ini kelihatan dia. Ini Allen, ini Haris, ini Li, Li, Li X, Wang Yi, Chen Ha, Zhang Yi. Nah, kampusnya di mana? Ini ada di Universitas Hospital. Nah, seperti itu. Nah, dia publish di mana? Dia publish di sini. BM apa ini? BMC ini kanker, BMG, Open. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa telusuri. Oh, ternyata yang ini tuh orang rata-rata publish itu di sini. Jurnalnya itu di sini, di sini. Nah, anggaplah mau mau melihat negaranya dari mana. Udah, tinggal kita rubah di sini. Kita lihat negaranya, afiliasinya berarti kita rubah dengan negara country. Oke, kita tinggal play. Nah, ini Cina, USA, United Kingdom, Kanada, Australia, Italia, Netherlands, Jerman, dan lain-lain sebagainya. Dia publish di sini, jurnal ini, gitu. Nah, anggaplah Anda mau melihat lagi yang lain, bisa tinggal dicari di sini. Anggaplah mau melihat apa kira-kira. Mungkin mau lihat judul, boleh, tapi ini kan kepanjangan. Terlalu panjang dia kalau melihat judul gitu. Anda melihat author, dia pakai judul apa gitu, rata-rata judulnya apa, dan dia terbitkan di jurnal mana, atau mau melihat judul, terus kira-kira keywords yang digunakan apa. Nah, bisa dilihat di sini. Keywords, nah ini kata kunci, judul dan kata kuncinya kira-kira apa. Udah, tinggal di apply. Dan di sini juga bisa dikurangin. Anggaplah ini terlalu banyak, 20. Anda mau kurangin jadi 15 bisa. Ini. Ini jangan 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 di download dulu.
karena biasanya dia pasti hang. Nah, ini kan lebih lebih kelihatan bagus nih. Nah, ini judulnya, ini penulis, ini judulnya. Dia terkait dengan care, dia terkait dengan kesehatan, healthcare, qualitative learning, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, rata-rata digunakan kata kunci itu di sini. Kata kuncinya ini, discussion marking, apalagi primary care, efisiensi, artificial intelligence, COVID-19. Nah, seperti itu ada yang manajemen, ada yang public health, ada deep learning. Nah, cara bacanya itu. Jadi di sini Bu Ingrid bisa mengeksplor sesuai dengan kebutuhan gitu. Saya sarankan di sini jangan cepat-cepat ini apa jangan jangan langsung ini eh jangan download, jangan. Kalau bisa ini di screenshot. Kalaupun memang mau dipaksakan untuk apa download, dipaksakan untuk di download itu bagian akhir Bu Bu Ingrid. Jangan sekarang, jangan. Kalau mau masih ada yang mau dieksplor, oke explore dulu. Atau kalau mau di-download, di screenshot aja dulu, nggak apa-apa. Kalau saya rata-rata saya screenshot manual. Nah, ini saya screenshot manual. Oke. Kalau semuanya sudah aman, nggak apa-apa. Coba aja langsung di-download. Nah, ada juga kalau saya itu terakhir di paper saya gambarkan terkait dengan ini. Hmm, mana ya? Oh ini. Mudah-mudahan nggak hang. Nah, di sini kita lihat, di sini kita bisa rubah lagi berdasarkan judul kalau kita mau lihat. Nah, berarti dia error, berarti kita main ke keywords aja. Nah, di sini kita bisa lihat berarti human rata-rata itu eh, human artikel ini artikel nggak ini nggak ada sebenarnya. Sebenarnya kita bisa delete dia. Nah, female ini yang paling banyak. Berarti dari keywords, bukan dari keywords, dari strategi pencarian yang Anda gunakan itu, kata human itu paling banyak. 866 kali muncul, berarti besarnya itu 10%. Nah, kenapa kita harus menggunakan Open Refine? Ini kan sama dia, human dengan humans. Ini sebenarnya kan bisa kita ini, apa, bisa kita gabungkan sebenarnya, karena dia sama. Nah, kita lihat lagi yang lain-lain. Ini yang paling kecil di sini. Jadi kalau mau melihat mana kira-kira tema atau keywords yang paling banyak dominasi ya yang ini human, humans, male, adult, female, control study, usia, middle age, discussion marking, qualitative research. Nah, seperti itu cara bacanya. Ini jangan langsung di-download. Ini pasti hang kalau di-download. Jadi ini cukup di screenshot saja. Nah, mau tampilannya dalam bentuk workload bisa. Kalau tampilannya dalam workload seperti ini tampilannya. Banyak juga saya lihat paper yang memasukkan ini workload ini. Jadi ini hanya apa ukurannya aja sebenarnya. Ukurannya aja berdasarkan keywords, berdasarkan keywords. Nah, berdasarkan keywords seperti itu. Ini bisa dimasukkan, yang ini juga remap tadi yang berdasarkan author keywords ini juga bisa dimasukkan. Jadi terserah yang mana yang mau dimasukkan. Kalau mau yang lebih menarik, ya ini masukkan. Kalau mau menarik, ini juga bisa seperti itu. Nah, trend topik yang tadi yang pertama bisa dimasukkan. Jadi kalau mau dimasukkan semua sebenarnya terlalu banyak, Bu Ingrid. Kalau saya sarankan Bu Ingrid bisa ikuti pola saya. Kalau pola saya itu kalau mau yang strong dan apa dan powerful cukup yang tadi, yang ini remap itu, yang di sini, yang ini satu, trifile, kedua, Anda langsung lompat, bisa juga tadi dimasukkan yang ini, remap, yang ini, ketiga Anda masukkan yang di sebelah sini, yang ini, thematic evolution dengan factorial analyze. Nah, itu aja udah powerful. Nah, terakhir tutup dengan yang ini.
Tutup dengan yang ini. Ini, tutup dengan yang ini. Usahakan ini yang paling pertama. Ini, paling pertama, gitu. Nah, sekarang, tadi ini yang saya mau download dulu satu. Mana tadi yang belum saya download ya? Jadi sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan, Bu Ingrid. Tergantung dari kebutuhan. Mau yang mana? Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu Ingrid? Izin Pak, Ya, eh, yang tadi Bapak sampaikan untuk jangan langsung di-download itu, maksudnya betul. nanti kalau di-download itu akan hilang semua datanya atau seperti apa Pak? Dia hang, Bu. Oh, dia Hanya hang, hanya hang ya. kalau yang begitu gimana Pak? Maksudnya kita berarti harus dari awal lagi gitu. Ulang dari awal. Ini Oh, saya contohkan ya. iya ya. Saya contohkan ya. Hmm, kalau ini udah jelas pasti hang dia. Ini saya download ya. Udah. Karena banyak kali ya datanya. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bu Ingrid. Kalau udah gelap begini, berarti dia hang. Nggak bisa, gitu. Sama lah dengan yang tadi, yang saya bilang, yang di bagian mana ya? Kelihatan gelap ya? Kelihatan samar-samar aja Pak. Nah, seperti itulah. Berarti dia udah hang, gitu. Sama lah dengan yang ini. Ini udah nggak bisa, Bu Ingrid. Ini ya. Hmm, Nggak bisa di ini lagi ya. iya, nggak bisa. Ini, ini. Saya run ini. Udah nggak bisa dia. Ini, nggak bisa. Makanya, eh pertama screenshot gitu. Tapi yang beginian kan orang nggak tahu sebenarnya. Dia nggak tahu. Ini pun juga dia nggak tahu. Ini kan bisa kita apa? Kita eh, edit gitu. Ini tarik kemana? Ini bisa dirubah. Ini pun juga bisa dinaikkan ke atas. Ini banyak orang tidak tahu. Dan banyak juga orang kalau download nggak bisa dia harus keluar. Makanya sebenarnya gambar ini bisa kita screenshot, Bu Ingrid. Dan itu pun itu bisa diinterpretasi. Bisa. Jadi tidak harus data mentahnya, enggak harus seperti itu. Seperti itu, Bu Ingrid. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita langsung masuk ke interpretasinya, kita analisis? Cukup Pak. Cukup ya? Oke. Kita langsung analisis ya, Bu Ingrid ya. Intinya seperti itu tadi Bu Ingrid. Yang Bu Ingrid ambil cukup 5 dari sini. Yang saya gambarkan tadi. Nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu... Karena kalau terlalu banyak juga nanti terlalu banyak juga Bu Ingrid interpretasi. Oh iya. Karena apa? Karena di artikel itu kan, kalau kita nulis itu kan dibatasi. Iya. Terkadang dia maksimal 7.000. Tapi kalau di Iya. Cinta Dua itu biasanya dia tulis 6.000. Tapi kalau kita nulis 6.000 kata, biasanya itu disuruh kurangin. Sampai 5.000, sampai 5.200, atau sampai mini, maksimal 5.000. Seperti itu. Makanya langsung aja masukkan yang di Scopus, masukkan post viewer yang keywordsnya, masukkan yang ini yang tadi, ambil beberapa bagian, udah itu aja, jangan terlalu banyak. Oke, kita Iya. keluar. Sekarang kita kembali di ChatGPT. Nah, sebelum kita kembali ke ChatGPT, kita masuk dulu di bagian kanvas. Ini paling penting. Nah, saya masuk dulu kanvas. Oke, Bu
Bu, saya ini udah gabung ya, Bu Seni ya. Ya, ya Pak. Oke, tadi udah lihat yang bibliometrik, udah ya? Iya Pak. Dan saya mau tanya itu kan berarti aplikasi sendiri ya Pak ya, Iya, AI lain gitu. Karena kalau betul. biasanya kan yang Postbior kan cuman kayak yang kemarin doang kan. Ya, Hmm. jadi dia harus di-download. Dua yang harus di-download itu, Bu Saini. Pertama yang kita download itu namanya bahasa R. R-nya, bahasa R-nya. Dan yang kedua itu bibliometricsnya. Nah, seperti itu yang kita download. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita langsung interpretasi karena ini penting interpretasinya. Karena Mungkin lanjut dulu ya Pak. ya, oke oke oke. Oke. Nah, sudah kelihatan ChatGPT dengan ini? Udah? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Oke, sekarang kemarin itu nggak sempat saya jelaskan yang ini. Token saya mumpung token saya ini masih apa? Ada untuk Canvas. Nah, Canvas ini Canvas ini gunanya adalah kita bisa mengedit gitu. Ini contoh ya. Contoh. Nah, bentuk Canvas itu seperti ini. Canvas itu bentuknya seperti ini. Nah, bedakan dengan chatbot yang biasa. Contoh saya ambil tulisan saya satu, hmm, inilah saya langsung masuk ke sini ya ke kanvas sini. Saya langsung suruh dia, saya rekam suara aja ya. Buatkan saya, oh ini kayak nggak bisa dia. Nah, saya ini aja dulu. Saya nggak usah pakai kanvas dulu, saya pakai chatbot aja dulu. Ini. Oh, kok nggak bisa ya? Enable mic di state. Oke, nggak apa-apa kita pakai yang manual aja. Nah, sekarang saya mau buat outline. Ya, ini contoh outline. Hmm, buatkan outline dengan judul, anggaplah kita yang sederhana saja ya, ketangguhan mental, atlet. Oke, sekarang kita fokus, kita rubah dulu. Buatkan saya outline artikel penelitian dengan judul ketangguhan mental atlet. PDL fokus ke analisis bibliometrik. Oke, sekarang anggaplah ini saya mau masukkan ke dalam kanvas. Nah, saya copy dulu, saya masukkan ke kanvas sini. Ini, nah, fungsi kanvas apa? Ini lihat ya, fungsi kanvas ini penting juga sebenarnya. Kanvas ini kita bisa edit, Bu.
Kalau tadi dalam bentuk chatbot itu kan kita nggak bisa edit gitu. Tapi kalau Canvas kita bisa edit dia. Jadi sifatnya ini bisa kolaborasi. Nah, itu yang pertama. Kita pertama bisa kolaborasi. Anggaplah ini kita edit, ini nggak bagus kita edit. Kedua, eh, anggaplah latar belakang masalah yang ini. Nah, kita mau latar belakang masalah ini pure dibuatkan oleh ChatGPT bisa. Tinggal kita blok dia, kita blok begini ya. Kita klik ini yang muncul sebelah kanan ini tinggal kasihkan perintah. Nah, kasihkan perintah. Anggaplah tulis ya, tulis ulang dalam hmm, bentuk paragraf secara komprehensif. Support dengan pernyataan literatur. Oke, tinggal enter. Oke, ini nggak keblok semua. Hmm. Sip, support dengan style APA American Psychology Association 7 edition. Nah, di sini Ibu bisa apa? Nulis style, mau APA 7, mau Vancouver, mau AAA. Nah, terserah gitu. Promptingnya tinggal tinggal dirubah. Nah, tinggal dijalankan. Jadi dia hanya mengedit yang kita blok gitu. Enggak semuanya dia edit, enggak. Yang kita blok aja. Tadi kan yang saya blok di sebelah sini. Berarti dia akan merubah di bagian sini. Seperti itu. Nah, udah berubah kan latar belakang masalah kan? Nah, latar belakang masalah dia support dengan sitasi ya, dengan beberapa kutipan dan beberapa pernyataan literatur. Ini stylenya APA 7 edition. Anggaplah Anda mau merubah, oh saya nggak mau yang APA 7 edition, saya mau yang numerik, saya mau yang Vancouver, saya mau yang AAA. Bisa, Anda tinggal rubah di sini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, anggaplah Anda mau meningkatkan keterbacaan. Ini kan pertama Anda ingin yang di bagian sini Anda blok, anggaplah Anda ingin, oh saya mau eh, yang baca ini khususnya itu rata-rata yang tingkatan yang lebih tinggi gitu, bukan untuk mahasiswa tapi saya mau yang mahasiswa pasca sarjana, minimal dia doktor. Oke, tinggal lihat ini sebelah kanan, suggest edit ini Anda cari di sini reading level, tinggal klik satu kali. Kalau dibawa di sini berarti dia untuk yang pemula atau yang untuk yang anak sekolah. Di tengah ini untuk high school berarti dia untuk mahasiswa, makanya pilih yang graduate school untuk yang pasca sarjana di sini. Anda lepas di sini, klik satu kali. Nah, dia akan merubah, tapi dia akan merubah atau mengedit berdasarkan apa yang eh, apa Anda blok seperti itu. Jadi bisa meningkatkan keterbacaannya di sini menggunakan Canvas. Udah, oke. Sekarang anggaplah Anda mau, oh ini terlalu terlalu pendek nih, terlalu pendek. Saya mau buat lagi yang lebih panjang. Bisa, tinggal Anda blok di sini, Anda blok di sini, klik yang di sini, suggest edit ini,
klik yang di sini, adjust the length yang ini. Nah, kalau dia ke atas berarti dia semakin panjang gitu, semakin panjang. Tapi kalau mau ke bawah dia berarti semakin pendek. Anggaplah Anda mau untuk menambah lagi supaya lebih panjang lagi. Oke, arahkan kursornya ke paling atas. Oke, tinggal di enter. Kok lama banget ya. Saya refresh dulu. Kok tumben terlalu terlalu lama. Nih, kita ulang. Ini kita mau buat dia lebih lebih panjang. Anggaplah Anda mau buat yang lebih panjang di bagian ini, desain penelitian. Ini ya, Anda blok, udah, klik yang di sebelah sini, ambil yang sorot ini, klik satu kali, naikkan ke atas, ini, oke, klik satu kali. Nah, gitu pun kalau Anda mau eh, apa mengurangi lebih pendek tulisannya bisa, atau mau lagi memperpanjang lagi. Oh ini enggak, belum belum terlalu bagus nih. Ini masih ada yang kurang. Bisa dimasukkan ke situ, dipanjangkan atau dikurangi lebih kurang lagi atau dipanjangkan lebih panjang lagi bisa. Itu gunanya kanvas. Nah, setelah itu anggaplah Anda kan udah punya apa reference di Scopus, Anda sudah masukkan di manajer reference kalau saya menggunakan Zotero. Nah, setelah itu anggaplah Anda ingin memasukkan di sini, anggaplah Anda ingin memasukkan di sini penulis gitu atau Anda ingin mensitasi di sini tulisan mana yang Anda sitasi, udah tinggal Anda cari, anggaplah saya masukkan yang ini. Anggaplah saya ingin memasukkan yang ini. Ini. Ini satu yang saya masukkan di bagian sini karena dia nggak mensitasi, saya mau ini dimasukkan. Udah tinggal suruh dia ini. Kalau Anda punya reference ya, Anda punya referensi anggaplah 5 atau 6 ya, udah tinggal masukkan di sini. Tinggal tulis promptingnya seperti ini. Tulis ulang desain penelitian. Jadi pakai ini aja, pakai apa? Pakai pakai bahasa bahasa manusia, bahasa yang sederhana, nggak perlu pakai bahasa yang akademik, nggak perlu, dia sudah paham gitu. Pakai yang bahasa sederhana saja yang seperti ini. Nah, dia akan mensitasi gitu. Oke, ini dia masukkan. Nih, dia masukkan. Nah, seperti itu. Intinya kalau Anda sudah punya ya, Anda sudah punya reference, Anda mau mensitasi, tinggal blok dia, masukkan ke situ. Itu cara kerjanya kalau mau secara manual gitu. Nah, sekarang, apalagi fungsinya dari kanvas ini? Sebenarnya kanvas ini eh, banyak sekali fungsinya. Nah, sekarang anggaplah saya ingin memasukkan beberapa gambar di sini. Nah, caranya seperti apa? Tinggal blok seperti yang tadi. Blok, masuk ke sini.
pilih yang paling ujung ini, add emoji sini, emoticon ini. Nah, klik satu kali. Oke, mau yang gambar yang bagaimana? Anggaplah saya mau gambar yang ini. Nah, supaya dia kelihatannya lebih lebih bagus lah. Ada gambar-gambar kecilnya. Kalau Anda mau buat apa masukkan di grup atau Anda mungkin buat YouTube atau buat Instagram. Nah, udah tinggal Anda blok, cari gambar. Kalau di sini berarti khusus untuk gambar. Nah, gitu. Saya kembalikan dulu. Ini saya kembalikan. Nah, sekarang kalau Anda apa udah berpikir bahwa oh ini udah hasil akhir nih. Ini yang sudah pas gitu. Ini yang sudah pas. Nah, saya mau ini saya mau poles bagian terakhir begitu. Poles dalam artian saya mau ini finalkan tulisan saya. Anda bisa blok yang mana yang Anda mau poles gitu. Anggaplah ini yang Anda mau poles ini. Kita contoh saja satu ya. Ini Anda mau poles. Nah, ini Anda mau poles. Polesan akhir itu udah tinggal ini. Klik sini, kembali lagi ke sini. Klik ini, add final poles. Nah, klik satu kali, ya, enter. Dia akan memfinalisasikan ya naskah Anda yang Anda sudah pikir bilang, oh ini sudah proses final. Nah, udah tinggal suruh ChatGPT, biarkan dia yang poles gitu. Dia yang finalisasi. Oke, kita tunggu. Nah, ini proses finalisasinya. Ini nggak bagus karena ini kan yang kita buat ini kan hanya ala kadarnya lah gitu. Nggak semuanya. Nah, gitu. Jadi intinya apa fungsi dari Canvas? Pertama kita bisa edit gitu. Kita bisa edit, kita bisa menambahkan sumber reference di sini. Jadi nggak sama chatbot. Kalau chatbot itu kan kita harus apa? Kita harus keluar gitu. Kita harus tambahkan di bagian tempat yang lain. Tapi kalau Canvas kita bisa kolaborasi gitu. Kita bisa menulis dengan cara mengkolaborasi. Ada beberapa file kita mau masukkan ke sini bisa ditambahkan. Kita mau eh, kurangi bisa, kita mau panjangkan bisa, kita mau polesan akhir bisa. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kanvas Ya, mohon izin Pak. ya, gimana? Eh, mau tanya Pak, yang Canva Hmm? itu buka di ChatGPT, terus pilihannya yang di mana Pak yang Canva itu? Ada pilihannya? Oh, yang kanvas ya. Iya, Canvas. Oke, ini. Nah, sebenarnya di sini Bu, tools ini write or code ini. Nah, ini sebenarnya kanvas. Nah, anggap saya coba ya. Mudah-mudahan token saya belum habis Oh ya. itu. Ya, tulis di ini aja, Bu. Tulis di kanvas baru. Nah, gitu, tulis di kanvas baru. Ini udah terbuka. Gitu aja, Bu, tulis di kanvas baru. Nah, sekarang bagusnya di kanvas ini, Bu, Ibu bisa apa ya? Ibu bisa buka membuat beberapa beberapa kanvas. Anggaplah di bagian sini, Ibu bisa edit di sini, Ibu. Ibu bisa edit di sini. Anggaplah khusus untuk di bagian ini, khusus di bagian ini, Ibu mau rubah ini bagian apa ini? Anggaplah di sini pendahuluan.
ya, pendahuluan. Nah, gitu kan, pendahuluan. Oke, keluarkan. Cari lagi yang di sini. Ini open canvas, berarti ada dua tadi yang kita buka. Ini ibu mau rubah. Anggaplah di sini, oh saya tidak mau pendahuluan. Di sini kan pendahuluan kan sudah. Saya mau metode penelitian. Metode penelitian. Nah, itu udah tinggal keluarkan. Gitu, berarti sudah dua. Ada metode, ada pendahuluan. Ibu mau buka lagi. Udah, tinggal tulis lagi Bu promptingnya tadi. Nah, tulis di kanvas baru. Dah. Dia buka lagi kanvas yang ketiga, Bu. Nah, setelah itu Ibu bisa langsung edit di sini. Anggaplah tadi eh, metode sudah. Sekarang hasil dan pembahasan. Nah, oke, seperti itu, Bu. Jadi Ibu punya tiga, gitu. Tinggal Ibu nanti mau pilih yang mana. Kalau Ibu mau edit, anggaplah pertama di bagian apa tadi pendahuluan. Mana tadi pendahuluan kok hilang dia? Nah, anggaplah ini di bagian pendahuluan. Ibu mau apa di sini masukkan. Nah, bisa seperti itu, Bu. Ibu tinggal masukkan. Jadi kalau Ibu mau menulis di chatbot yang baru, oke, Ibu tinggal tulis di sini, hilangkan ini kanvasnya. Gitu. Kalau Ibu mau masuk di kanvas, tinggal sorot di sebelah kanan ini, pilih, Bu. Ibu mau masuk di mana? Di bagian pendahuluan, hasil pembahasan atau metode. Ibu mau membuat kanvas yang baru lagi, udah tinggal prompting yang tadi, tulis di kanvas baru. Gitu. Kalau Ibu sudah masuk di kanvas ini, terus anggaplah ibu mau di apa tulis di chatbot yang baru, tinggal prompting di sebelah kiri sini Bu, di sini tulis di chatbot baru. Nah, jadi dia nggak nulis di kanvas, tapi dia buka slide di chat baru Bu, di chatbot yang baru. Dia nggak nulis di sini. Biasanya seperti itu, ini kok nggak mau dia. Nah, kalau yang kemarin itu coba kita lihat ya. Nah, di sini sebenarnya eh, saya bisa ini Bu, saya bisa apa? Saya bisa prompting dia dengan suara. Ini paling bagus sebenarnya Bu, kanvas ini. Anggaplah sekarang saya mau prompting di bagian pendahuluan ya. Coba bisa tidak suara? Satu, dua, tiga, empat, satu, dua. Oh, oke oke. Oke, kita tes Bu ya. Nah, sekarang saya mau di bagian ini, bagian desain penelitian. Nah, atau di bagian hasil. Oke, bagian hasil. Nah, Ibu tinggal klik di sini, Bu. Rekam suara ini. Saya ingin di bagian hasil Anda menjelaskan terkait dengan poin yang satu, tren publikasi tahunan. Anda eh, menulis kembali dalam bentuk paragraf komprehensif. Dan yang kedua, penulis dan institusi paling produktif. Ketiga, analisis kata kunci. Keempat, peta kolaborasi dan sitasi. Kelima, klaster tematik. Saya ingin Anda menulis secara komprehensif, disertai disupport dengan pernyataan literatur dalam bentuk gaya style APA 7 edition. Di bagian akhir paragraf saya ingin Anda menulis referensi dengan sesuai dengan abjad. Nah, seperti itu. Jadi dia kemarin itu karena apa token saya habis. Nah, kalau sekarang token saya nggak habis, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, untuk sekarang itu orang akan beralih ke sini, Bu. Dia prompting menggunakan suara, bukan lagi apa dengan ketikan, dengan chatbot. Enggak. Kita bisa menulis dengan bersuara, Bu. Nah, prompting kita itu suara, gitu. Dengan cara merekam. Ini kan udah selesai. Kalau saya ingin, anggaplah saya, oh ini kok ada di sini referensinya masuk di sini. Udah, tinggal saya prompting, Bu. Nah,
Saya prompting ini, saya hilangkan. Anggaplah apa yang saya mau hilangkan di sini. Di bagian eh, sini. Di bagian kesimpulan, saya ingin hilangkan ini, referensi APA 7 Edition ini. Nah, udah, tinggal saya prompting. Nih, di bagian kesimpulan dan saran, Anda menulis referensi APA 7 Edition. Nah, saya ingin Anda menghilangkan referensi APA 7 Edition. Nah, bagusnya, Bu, kalau kita prompting dia dengan suara, itu kita nggak capek, Bu, ngetik. Nah, ini kan udah hilang, Bu, paragrafnya di bawah, gitu. Jadi bagusnya kalau kita apa ya, kita mikir gitu. Karena sekarang banyak kan orang yang menulis itu kebanyakan dia lebih banyak bekerjanya dibandingkan mikirnya, Bu. Tapi kalau kita menggunakan prompting dengan suara, itu bagusnya kita mikir gitu. Dan jangan takut, Bu, dengan ChatGPT ini. ChatGPT ini, Bu, udah dilatih dengan beberapa parameter miliaran sampai triliunan. Dia sudah punya di data korpus data itu yang kemarin saya jelaskan. Jadi selama bahasa ibu itu menggunakan bahasa Indonesia yang apa yang formal, yang biasa digunakan oleh orang pada umumnya, karena dia juga kan mengambil percakapan manusia, Bu, percakapan manusia. Jadi dia paham gitu. Nah, lebih bagus sebenarnya kita nulis ChatGPT itu promptingnya menggunakan suara, Bu, dibandingkan ketikan. Karena dia sudah paham. Karena dia algoritmanya itu menggunakan natural language processing gitu. Dia bahasa tiruan mirip mendekati manusia seperti itu. Nah, kalau mau dirubah, anggaplah saya tidak mau menggunakan apa natural language processing. Saya mau yang humanist language processing. Itu bisa, Bu. Dia akan lebih mirip lagi mendekati manusia gitu, mirip lagi mendekati manusia, tinggal itu aja di yang dirubah. Nah, kalau ibu mau menambahkan referensi, caranya seperti yang tadi, Bu, tinggal anggaplah ibu bekerja ya dengan CTI, ibu bekerja dengan CTI bisa, coba saya buka ya CTI sekarang, kita pakai set AI. Anggaplah ibu mau menambahkan beberapa inilah, beberapa referensi lah. Nah, tinggal masuk di CTI. Hmm, oke, kita masuk di sini.